Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Qail fi kitabihil karim Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Amma ba'du fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah Pada kesempatan yang penuh khidmat ini di majelis insyaallah penuh dengan limpahan barakah ini kami mengajak kepada kaum muslimin sekalian rahimakumullah wabil khusus kepada diri saya pribadi al-fakir ilallah marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Marilah kita laksanakan segala perintah-perintah Allah, kita jauhi segala larang-larangnya. Mudah-mudahan yang demikian menjadi wasilah senantiasa turunnya rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagaimana diketahui bersama, bulan ini merupakan bulan yang agung dan penuh berkah. Sebab pada bulan ini ampunan dan rahmatnya sangat mudah untuk didapatkan. Bukankah kelak kita bisa masuk surganya hanya melalui rahmatnya? Begitu juga adanya bulan Ramadan membuat seluruh umat Islam diwajibkan berpuasa dengan tujuan menjadi pribadi yang bertakwa. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan puasa atas kalian sebagaimana telah diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kalian dari umat-umat terdahulu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Tujuan disadarkannya berpuasa untuk menjadi orang bertakwa merupakan cara Allah mengajak kita untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Ibadah sehari-hari seperti salat 5 waktu, sedekah, berbuat baik kepada sesama dan lain sebagainya dirasa belum cukup untuk meningkatkan ketakwaan kita. Oleh karenanya Allah menambahkan jalan lain untuk mencapai hal tersebut, yaitu dengan disyariatkannya kewajiban berpuasa. Kendati demikian, patut diakui bahwa puasa tidak hanya bisa dilaksanakan pada bulan Ramadan saja. Namun puasa yang dilakukan pada bulan ini mempunyai keutamaan yang lebih dibandingkan puasa pada bulan-bulan yang lainnya. Dengan kata lain, ibadah puasa memiliki keutamaan yang berbeda-beda dengan bergantung pada bulan apa dikerjakannya. Lantas mengapa ketika puasa dikerjakan pada bulan Ramadan memiliki nilai lebih tinggi di sisi Allah dibandingkan puasa pada bulan yang lainnya? Hadirin rahimakumullah, pertanyaan tadi akan bisa dijawab bila kita mulai dari mengetahui apa arti kata Ramadan. Dalam kamus bahasa Arab, Ramadan berasal dari kata Ramadan yang memiliki arti membakar. Dalam konteks Ramadan, sesuatu yang dibakar adalah penyakit hati yang ada dalam diri kita masing-masing. Imam Al-Ghazali secara terperinci menjelaskan apa saja macam-macam penyakit hati di dalam kitabnya yang fenomenal, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Di antaranya adalah sifat ego, iri, dengki, sombong, ujub, dan hawa nafsu hewani.
Penyakit-penyakit seperti inilah yang mesti ditentukan, bahkan dibakar selama bulan Ramadan. Ibadah pada bulan ini seperti puasa, tarawih, tadarus Al-Quran dan berbagai macam zikir memiliki tujuan untuk melenyapkan berbagai penyakit hati tersebut. Seolah-olah Allah hendak menegaskan bahwa penyakit hati itu bisa dilatih, dilunakkan serta dihilangkan dengan cara memperbanyak ibadah pada bulan suci Ramadan. Sebab penyakit hati merupakan faktor paling besar yang memicu berbagai konflik sosial dan politik yang terjadi selama ini. Bahkan Imam Al-Ghazali juga menegaskan bahwa penyakit hati bisa mengidap kepada siapa saja, termasuk para ulama, pejabat, dan tokoh masyarakat lainnya. Penyakit hati ini memang tidak memandang bulu dan hanya bisa dihilangkan dengan memperbanyak proses dan latihan. Oleh karena itu, dengan berbagai ibadah dan pahala yang dikhususkan hanya bisa diperoleh pada bulan ini, diharapkan dapat meluluhlantahkan penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Sesuai makna asalnya, Ramadan menjadi momentum pembakaran berbagai penyakit hati dan tentunya termasuk berbagai dosa. Hadirin rahimakumullah, perlu diketahui bahwa maksud dosa di sini hanyalah dosa antara hamba dengan Tuhannya. Artinya dosa yang bisa dibakar atas ibadah-ibadah yang dikerjakan selama Ramadan hanya terbatas pada dosa kepada Tuhan. Sedangkan dosa kepada sesama manusia maka harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Rasulullah di dalam sabdanya menyebutkan sebuah ibadah secara spesifik yang dapat menghanguskan dosa-dosa tersebut, yaitu berpuasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan atas dasar beriman dan mengharapkan pahala atau ridha Allah, maka dosa-dosanya di masa lalu akan diampuni oleh Allah. Berdasarkan hadis ini cukup jelas kiranya bahwa puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan dapat menghapus dosa-dosa masa lalu seorang hamba, dengan syarat puasa yang dikerjakannya berdasarkan keimanan dan harapan mendapatkan ridha Allah. Imam Muslim saat menjelaskan hadis-hadis tentang sebuah ibadah yang secara otomatis dapat menghapus dosa-dosa seorang, beliau menegaskan bahwa dosa-dosa di sini terbatas hanya pada dosa kecil saja, bukan dosa besar. Sebab bila melakukan dosa besar, maka cara melenyapkannya atau bertobat bukan hanya dengan beribadah saja, melainkan harus memohon ampun dan bertobat dengan sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini masuk akal kiranya, sebab setiap kita masih memiliki dosa kecil, entah sengaja maupun tidak. Maka untuk menghapuskannya cukup dengan memperbanyak ibadah yang biasa kita lakukan. Terlebih lagi bila ibadah tersebut dilakukan pada bulan suci Ramadan, maka peluang ampunan akan diperoleh menjadi lebih besar. Hadirin rahimakumullah, selain itu uraian terkait keutamaan bulan Ramadan di atas diperkuat juga dengan hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sudifatis sayatin. Apabila bulan Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dikerangkeng. Hadis ini hendak menegaskan dari saking mulianya bulan Ramadan membuat tempat mulia seperti surga dibuka lebar-lebar, sedangkan tempat dan makhluk yang hina ditutup dan dirantai agar tidak bisa mengganggu kekhusyuan ibadah pada bulan ini. Ibadah yang dikerjakan pada bulan ini akan memudahkan kita diantarkan pada tempat yang indah sebagaimana dijanjikan bagi orang yang beriman. Begitu juga jalan menuju tempat yang buruk ditutup, termasuk makhluk yang terlihat di dalamnya, yakni para setan dikurung agar tidak mengganggu umat Islam dalam beribadah selama Ramadan. Semoga kita mendapatkan kemuliaan dan keberkahan bulan ini, sehingga nanti setelah Ramadan usai kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertakwa dan semakin semangat beribadah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.
الإسلام. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة.